Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Berjumpa kembali dengan saya Luminas Prasetyo, masih di channel Kawan Excel, membicarakan hal tentang Excel, dan kita masih melanjutkan tutorial kita di bedah buku Top 100 Simplified Tips and Trick di Excel 2007. Meskipun judulnya 2007, nanti bisa diterapkan ya di Excel yang lain atau di 2010, 2019 maupun 365 ya. Kita lanjut untuk pelajaran berikutnya atau chapter berikutnya. Item berikutnya chapter 1 maksud saya, karena kita masih di chapter 1 di Boost Your Efficiency. Kita sudah membuat validate with validation list, kemudian validate with data entry rules, kemudian juga kita sudah mempelajari extend a series with atau fill. Sekarang kita akan belajar insert symbols and or special characters. Jadi di halaman 10. Kita lanjut sekarang di halaman 10 ya. Saya cari dulu untuk halaman 10. Maaf, saya geser lebih agak cepat ya. Nah, ini kita baca sebentar. Insert symbol or special characters. In Excel, you are not restricted to standard numeral, letters, punctuation. Intinya saya ini baca bahasa Indonesia saja ya. Jadi di Excel kita tidak dilarang atau tidak dicegah untuk memasukkan standar input ya, seperti nomor, huruf, maupun tanda baca tertentu ya dari keyboard kita. Jadi kita bisa mengetikkan apapun yang ada di keyboard kita di Excel ya. Kita coba contohin satu lagi ya. Misalnya saya nulis nomor seperti ini, kita bisa menuliskan huruf seperti ini, kita juga bisa menuliskan simbol yang ada di keyboard kita, misalnya hash seperti ini ataupun tanda ampersand seperti ini atau dan ya, dan lain sebagainya ya. Oke, jadi yang disampaikan di sini betul, bisa kita praktekkan. Kemudian you can also select, kita juga bisa memilih ratusan dari spesial karakter seperti karakter yang berasal dari negara asing ya, atau karakter currency dari satu negara, misalnya euro di sini ya. Setiap font atau setiap font ya mempunyai spesial karakter ya. Jadi intinya font-font itu bisa kita kita perlakukan juga sebagai spesial karakter ya. Set yang lebih kecil atau sebagian kecil dari standar karakter yang disebut simbol selalu tersedia juga, termasuk dash, hyphen maupun quotation mark ya. Kita baca lagi, symbol and special character serve many use in Excel. Jadi simbol dan special character digunakan untuk beberapa tujuan di Excel ya. Misalnya untuk finansial, aplikasi finansial maupun contoh-contoh yang lain ya. Menggunakan special character pada satu cell dengan satu value, misalnya angka, tanggal maupun waktu, biasanya akan mencegah value menjadi digunakan dalam formula. Oh, maksudnya begini. Misal ini ya, misal kita menuliskan angka di sini misalnya ya 2000 misalnya seperti ini. Saat kita menginsertkan satu simbol ya, saya tuliskan di sini juga 2000 ya. Misalkan saya menginsertkan satu simbol di sini ya, saya klik pada tab insert, kemudian saya klik pada simbol, atau kita ikuti dulu yang di sini ya. Biasanya ada petunjuk di bawah ya. Kemudian ya ini, yang pertama harus kita lakukan adalah klik in the cell which you want to insert a symbol. Jadi kita harus mengklik pada sel yang mau kita masukkan simbolnya, kemudian klik in the insert tab. Setelah klik selnya, kemudian klik pada insert tab, kemudian pilih pada klik symbol in the text group. Kita harus memilih simbol di grup teks di sini ya. The dialog box, the symbol dialog box appears. Jadi nanti akan muncul simbol dialog box ini ya. Kemudian klik here and then select a font. Jadi kita disuruh memilih satu karakter atau font ya. Klik simbol you want, klik insert. Jadi setelah kita memilih, kita harus klik insert ya. Karakter appears in the cell. Jadi setelah kita klik insert, karakternya akan muncul di selnya. Klik close. Oke, jadi kita coba di sini ya. Misalkan di A di sini dulu. Ini kita skip dulu yang 2000 ini. Misalkan kita di sel A. Kemudian kita ingin memasukkan simbol, kita harus mengklik dulu pada selnya, klik ya, kemudian klik pada tab insert.
kemudian pilih pada simbol di sini. Pilih pada simbol, bukan equation ya. Simbol equation akan kita bicarakan nanti ya. Klik pada simbol, lah dialog box simbolnya akan muncul seperti ini. Kita bebas memilih dari ribuan atau ratusan mungkin di sini ya simbol. Kita bisa scroll ke bawah seperti ini. Banyak sekali ya. Dan jika kita amati di sini ada dua tab, yaitu simbol dan spesial karakter. Spesial karakter akan kita bicarakan setelah ini ya. Kemudian ada pilihan di sini font untuk normal text. Kita juga bisa memilih di sini apakah kita mau memilih abadi extra light, apel dan lain sebagainya. Kita bisa memilih abadi misalnya. Saya klik ya di sini. Nah, maka fontnya akan berubah dengan karakter yang atau dengan simbol yang sama ya. Saya kembalikan ke normal text. Simbolnya sama tapi fontnya berbeda atau jenis hurufnya berbeda ya. Di sini juga ada subset ya, spacing modifier letters. Jadi kita bisa memilih juga di sini mau pakai yang spacing modifier letters atau yang ini yang sering digunakan ya, atau kita pakai basic Latin. Silahkan dipilih saja di sini. Teman-teman bebas mengeksplor karena nanti ini hanya menghasilkan simbol saja. Misalnya saya pilih pada basic Latin seperti ini. Nah, kita akan disajikan pada beberapa karakter ya. Jadi sebenarnya karakter tadi jika kita pakai subsetnya adalah Latin, maka sebenarnya yang muncul adalah karakter-karakter ini. Tapi saat kita menggunakan simbol yang spacing modifier letters, jadi huruf yang sudah dimodifikasi oleh si Excel-nya, maka tampilannya adalah seperti ini ya. Jadi bisa dipilih ya mana yang sesuai kebutuhan nanti teman-teman. Scroll lagi, silahkan dipilih. Yang sering digunakan adalah normal text dan spacing modifier letter ya. Ini hanya pengkelompokan saja. Jadi saat teman-teman capek men-scroll, bisa memilih dari sini ya. Nah, seperti ini. Mana saja ya yang mau dipakai, mau scroll ini ke bawah ataupun memilih ini ya. Saat saya scroll ke atas pun nanti di sini akan berubah ya. Akan mengikuti subsetnya atau kelompoknya. Di sini ada juga keterangan recently used symbol, jadi yang sudah pernah kita gunakan atau yang sering digunakan pada komputer kita ya. Oke, untuk ini kita karakter code-nya kita lupain saja, kita nggak usah terlalu membahas ini. Selanjutnya misalnya saya ingin menampilkan tanda add seperti ini atau akeong kalau orang Indonesia bilang ya, akeong atau add ya. Saya tinggal klik saja pada karakternya, kemudian klik insert. Maka di A sini akan muncul tombol add tadi atau akeong tadi ya. Misalnya saya ingin menambahkan simbol ini yen misalnya, saya klik pada insert lagi, akan muncul simbol yen di sini. Ya, jadi gampang ya untuk memasukkan simbol di Excel. Sekarang kita akan balik lagi ke sini, ke angka 2000 tadi yang sudah kita bicarakan, yang sebenarnya ini dibicarakan di tips ya, di sini. Di bawah ada kotak tips. Nah, yang kita bahas saat ini, setelah ini adalah membahas tentang ini ya. Jadi saya ke Excel lagi. Teman-teman amati di sini, saat saya tulisan 2000 dan angka 2 di sini, saya bisa melakukan operasional matematika di sini sama dengan misalnya 2000 saya kalikan dengan 2. Hasilnya adalah 4000. Tapi saat kita menginsertkan simbol di sel kita ya. Misalnya saya tuliskan di sini 2000 yen ya. Saya insertkan simbol yen di sini. Tadi yang saya pakai di sini yen. Saya klik insert dan saya close. Kita coba kalikan yen ini dengan 2 misalnya. 2. Nah, ini saya tuliskan rumus yang sama dengan ini, saya kalikan ini. Hasilnya apa kira-kira? Bukan lagi 4000 tapi value. Kenapa? Karena si simbol ini atau yen tadi diperlakukan sebagai teks atau karakter, sedangkan karakter di Excel diperlakukan sebagai blank, bukan 0 ya, tapi blank atau tidak ada apa-apa. Saat kita mengalihkan 2 dengan sesuatu yang kosong, maka hasilnya adalah value atau error ya. Oke. Mudah-mudahan ini bisa dipahami buat teman-teman yang ingin memanfaatkan simbol. Jadi hati-hati saat menggunakan simbol bersamaan dengan angka dan ingin melakukan operasional matematika.
Tentu kegunaan simbol ini banyak di Excel saat teman-teman menuliskan laporan atau ingin membuat satu modifikasi tertentu yang memerlukan simbol-simbol yang ada di Excel. Sekali lagi, untuk menginsertkan simbol, klik pada sel yang mau insertkan simbol, kemudian klik pada tab Insert, klik pada simbol, klik simbol lagi, dialog box akan muncul. Teman-teman bisa memilih karakter-karakter yang ada di sini. Jumlahnya sangat banyak, sesuaikan dengan kebutuhan dan sesuaikan dengan karakter yang atau simbol yang teman-teman butuhkan. Baik, demikian tutorial kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita akan lanjut lagi ke materi berikutnya di bedah buku. Kita akan pelajari mengenai spesial karakter ya. Jika tadi kita sudah membahas simbol di Excel ini, simbol, ada satu tab lagi yaitu spesial karakter, dan itu akan kita bahas pada tutorial berikutnya di tutorial bedah buku di 100 top 100 simplified tips and trick di Excel 2007. Baik, demikian tutorial kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Bertemu kembali dengan saya Rumanas Prasetyo, masih dalam rangkaian di channel Kawan Excel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.